Semua masuk ya? Kedua kelas semua hadir ya? Oke. Ya. Sudah dipelajari apa yang saya kasih bahan ajarnya yang kemarin? Sudah dibaca? Sudah. Oke, bagus. Nah, karena semua sudah membaca bahan ajar yang saya kasih, nah sekarang kita uji pemahaman awal kalian melalui pretest ya. Kita akan uji apakah benar kalian sudah belajar tentang apa yang saya tugaskan atau belum ya. Oke, dari hasilnya ternyata ada yang sudah belajar, ada yang masih belum juga ya. Ada yang benar semua, ada yang masih belum. Nah, kemudian kita masuk ke sesi persepsi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah merangkai rangkaian listrik secara seri dan paralel ya. Benar nggak? Oke, secara seri dan paralel. Dari rangkaian seri dan paralel itu yang lebih menguntungkan adalah yang rangkaian paralel. Kenapa yang rangkaian paralel yang menguntungkan? Ya, karena yang seri itu redup, ya, yang paralel lebih terang ya. Oke, bagus sekali. Jadi yang seri itu lebih redup nyala lampunya, yang paralel itu lebih terang ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah jadi kita akan menggunakan aplikasi Labmaya nanti ya, praktikum virtual, yaitu PET dengan menggunakan simulasi PET. Jadi kalian itu bisa menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan dan tegangan dalam suatu rangkaian listrik ya. Nah, terus yang terakhir, kalian bisa bekerja sama dalam menyusun laporan dan mempresentasikan hasil laporan yang sudah kalian kerjakan nanti melalui APD. Manfaat pembelajarannya ya, jadi setiap pembelajaran itu pasti ada manfaatnya. Nah, manfaat di sini adalah kalian bisa nanti mendeteksi adanya arus atau tidak dalam suatu rangkaian listrik. Selanjutnya pedoman penilaiannya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan belajar melalui diskusi kelompok. Jadi saya akan nilai juga dari keaktifan kelompok kalian, bagaimana kelompok kalian berdiskusi, terus bagaimana keaktifan individu kalian. Jadi di sini saya tidak akan nilai dari kelompoknya saja. Jadi keaktifan individu juga saya akan nilai. Siapa yang main-main, siapa yang serius itu kita akan nilai juga ya. Nah, selanjutnya selain itu dari presentasi juga saya akan nilai kalian. Jadi siapa yang presentasinya bagus, siapa yang main-main, nah itu bisa terlihat ya, gitu ya. Nah, jadi biar pikiran kita fokus untuk belajar, kita main tebak-tebakan dulu ya. Oke, siap? Kita main tebak-tebakan dulu ya. Pluto. Anjing Pluto ya. Yang mana yang anjing Plutonya menutup mulut? Yang itu tuh. Menutup mana? Ya coba ditunjukin. Ya, itu semuanya juga itu. Yang mana coba tunjukin? Ya bereskan coba. Bereskan tunjukin. Iya, benar sekali. Sudah gimana? Sudah lebih fokus nggak sekarang dengan tebak-tebakan tadi? Sudah lebih fokus? Ya, saya harapkan nanti pembelajaran berikutnya lebih fokus lagi ya. Sekarang kita lanjut ke permasalahan. Karena kita belajar tentang metode pembelajaran berbasis masalah, tentunya ada masalah yang harus kita pecahkan ya. Nah, di sini ada gambar. Pernah lihat gambar ini nggak? Enggak. Enggak pernah. Belum pernah ya. Ada yang pernah? Ada. Ini gambar apa sih namanya? Obeng. Gambar obeng ya, benar. Obeng. Tapi obeng ini ada perbedaan dengan obeng yang lain. Obeng ini bisa ada nyalanya, ada lampunya. Pernah dengar? Pernah lihat? Ini namanya apa? Tes pen namanya ya. Nanti videonya tentang apa? Videonya tentang Cara memakai tes pen. cara memakai tes pen. Oke, tadi udah ada gambar tes pennya, itu cara memakai tes pennya ya, itu untuk mengukur adanya arus. Nah, sekarang membentuk kelompok belajar ya. Kalian bentuk kelompok belajar, kelompoknya sudah bentuk sebelumnya. Ya, jadi gunakan kelompok yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan cek masalahnya satu-satu ya. Oke.
Silakan dibacakan masalahnya. Dimulai dari kelompok 1. Masalahnya apa kelompok 1? Di sini dari masalah yang sudah kalian susun, nah sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah di sana kan ada gambar di LKPD, coba perhatikan LKPD ini. Di LKPD ini. Oke, nah perhatikan anak-anak di depan. Nah ini contoh dari rangkaian yang kalian akan susun ya di sini. Nah, itu lihat caranya, yang lampunya gimana? Kemarin kan baru 1 baterai kan redup. Benar nggak? Nah sekarang coba contohin lagi baterainya. Wah itu lebih terang lagi. Nah lihat ininya voltasenya ada. Apa jam dulu? Hubungannya lihat. Bagaimana hubungan antara arus dengan tegangan listrik? Ini kan arus tegangan. Semakin besar arusnya, tegangannya akan semakin besar di sana datanya. Lihat datanya. Bukan hubungannya baik-baik saja. Hubungan kamu dengan pacar kamu kan? Cara menghitung hambatan penggantinya, ya. Jadi caranya adalah kalau misalnya dia R seri, jadi rangkaian seri, R itu adalah hambatannya, oke. Jadi ini R1, ini R2, ini R1, ini R2 gitu ya. Nah, cara menghitung R seri ini atau hambatan penggantinya, kalau dia seri tinggal ditambahin saja. R1 tambah R2, tinggal ditambahin ya. Oke, sudah. Kalau dia paralel, ini pakai seper. Jadi seper R paralel itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Sudah? Nah sekarang sesi diskusi dan presentasikan hasil kerja diskusi kelompok kalian. Ya, saya lihat kelompoknya Rachel, silakan presentasikan hasilnya. Dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan tentang tabel penamatan. Pada tabel yang pertama ada hambatan yang 10. Itu tegangannya 9, terus volt arusnya 0,45. Terus keadaan nyala lampu redup. Pada nomor 2 yang hambatan juga 10, tegangannya atau voltnya 18,00, lalu kuat arusnya 0,90. Bagaimana hubungan arus terhadap tegangan listrik? Besarnya tegangan listrik sebanding dengan kuat arusnya. Maka semakin kecil tegangan, arusnya juga makin kecil dan sebaliknya juga. Dan kesimpulannya, hubungan arus terhadap tegangan berbanding lurus. Maka lebih besar arus, lebih besar tegangannya. Hubungan hambatan terhadap arus berbanding terbalik. Maka lebih besar arus listriknya, lebih kecil hambatannya. Rumus hambatan pengganti pada rangkaian seri adalah RS sama dengan R1 plus R2, dan rangkaian paralel adalah seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak untuk kelompoknya Jessie? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada tambahan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Jessie ya. Semuanya kasih tepuk untuk kelompoknya Jessie. Nah, kalau ada pertanyaan silakan kembali ke tempat. Ya, dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, tadi dari banyak dari yang saya lihat tadi sudah benar ya. Jadi hubungannya kuat arus dan tegangan itu berbanding lurus. Jadi semakin besar tegangan yang kalian gunakan, maka kuat arusnya juga akan semakin besar. Ya, sedangkan yang sedikit kurang di sini adalah untuk rangkaian paralel ya. Ini masih ada kekeliruan sedikit saja. Nah, tadi untuk nyari I-nya kamu tinggal pakai rumus ini. I sama dengan B per R. Nah, untuk yang seri, untuk yang rangkaian seri, ini yang seri, berarti I-nya sama dengan V-nya berapa tadi dipakai? 1,8 volt per 20 ohm ya. Ini nanti dapat 0,09 0,09 ampere.
Antara 0,09 sama 0,36 kan yang lebih besar masih yang paralel. Jadi yang paralel itu harusnya lebih besar daripada yang seri. Itu menyebabkan kenapa rangkaian paralel itu sering digunakan untuk rangkaian listrik karena harusnya lebih besar. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Jesse silakan. Hubungan arus listrik Ya. terhadap tegangan Tegangan. itu Hmm. berbalik berbanding lurus. Lurus ya. Terus Hambatan sama kuat arus hambatan dan arus itu berbanding terbalik. berbanding terbalik ya. Dari refleksi pembelajaran tadi saya akan share juga linknya ke kalian untuk refleksi pembelajaran. Sekarang saya akan acak saja. Cakra, senang nggak belajar IPA dengan pembelajaran seperti ini? Senang. Apa yang kamu peroleh? Yang saya dapatkan dari materi ini, Iya. kalau misalkan kita tambah lagi baterainya, jadi itu lampunya itu bakal makin terang. Bakal makin terang ya. Jadi semakin besar voltasenya. Warnanya juga makin hari ini. Kemudian kita masuk ke apresiasi. Nah, karena tadi udah ada beberapa kelompok yang presentasi dan presentasinya juga lumayan sudah bagus ya. Jadi kita beri apresiasi untuk kita semua dengan tepuk tangan ya. Masuk ke puas tes. Ya, silakan masukkan kodenya 280122. Oke, nah di sini terlihat ada yang pertama itu ada Selma, ada Linda, sama ada Stefani. Kita Oke, kita ke pembelajaran selanjutnya. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang cara menghitung daya listrik biar nanti hasil pretest pada pembelajaran selanjutnya itu lebih besar daripada hari ini ya. Jadi kesiapan belajar kalian juga akan lebih besar lagi. Oke, itu untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian karena kita tadi awali pembelajaran dengan doa, jadi hari ini kita akhiri juga pembelajaran dengan berdoa juga ya. Jadi kelas silakan. Semuanya berdiri. Mari kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini dengan cara berdoa, percaya dan agama masing-masing. Berdoa, berdoa selesai. Oke, sudah. Silakan duduk. Nah, karena kita sudah selesai pembelajaran hari ini dan ada apa namanya banyak juga hal yang kalian peroleh dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya tutup dengan mengucapkan selamat siang dan selamat melanjutkan pelajaran. Ya, silakan Prof ditutup.